Wa qadayna ila bani Israila ya fil kitabi la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah tetapkan, wa qadayna yaitu hakamna ya ila bani Israil, kepada Bani Israel, atau kami tetapkan tentang Bani Israel fil kitabi, dalam Alkitab, maksudnya di Lauhil Mahfuz. Sudah kami takdirkan, la tufsiduna fil ardi marratain, sungguh kalian benar-benar wahai Bani Israel benar-benar akan melakukan kerusakan di atas muka bumi sebanyak 2 kali, melakukan maksiat, kurang ajar, berzina, merampok, berbuat zalim. Bahkan di antara kejahatan besar yang mereka lakukan adalah qatlahumul anbiya, membunuh para nabi. Ya, 2 kali kalian akan melakukan kerusakan, sungguh-sungguh benar-benar kerusakan. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan benar-benar kalian akan sombong dan angkuh. Ya, karena Allah berikan mereka kekuasaan. Allah berikan mereka kekuasaan, ya. Dan itu kerusakan tersebut terjadi setelah, kata para ulama, setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman setelah membangun Haikal Sulaiman, bangun Masjidil Aqsa, kemudian dengan kehebatan yang luar biasa, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia, mulailah kerusakan terjadi. Ya. Kemudian ketika mereka mendapatkan kenikmatan yang besar, akhirnya mereka wala ta'lunna uluwan kabira, dan sungguh mereka sombong dengan kesombongan yang sangat besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa wa'du ulahuma, dan jika telah datang ya janji fa idza jaa wa'du ulahuma, jika telah datang hukuman bagi kejahatan yang pertama, yang mereka melakukan kejahatan 2 kali. Untuk kejahatan pertama, apa hukumannya? Kata Allah, ba'atsna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami akan kirim kepada kalian wahai Bani Israel ibadan lana, hamba-hamba kami, makhluk-makhluk kami. Uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Fajasu khilalad diyar, dan mereka akan berjalan-jalan ya, merajalela di negeri-negeri Bani Israel, masuk rumah sini, masuk rumah sana, masuk Masjid Aqsa, bunuh sana, bunuh sini. Sehingga Allah mengatakan fajasu khilalad diyar, yaitu masuk ke sana kemari, terserah apa yang ingin mereka lakukan dalam rangka membasmi Bani Israel ya. Merajalela di kampung-kampung. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Yang pasti terlaksana. Ya. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. Kemudian setelah itu Allah berfirman, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim." Kemudian setelah itu kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin, dan kami berikan, anugerahkan kepada kalian dengan harta-harta dan anak-anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan kami jadikan bagi kalian banyak turunan Bani Israel. Kemudian kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat kebaikan, maka itu kebaikan untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, jika kalian berbuat keburukan, maka itu keburukan bagi kalian sendiri. Fa idza jaa wa'dul akhirah, jika datang hukuman bagi kejahatan yang kedua, liyasu'u wujuhakum, untuk membuat wajah kalian menjadi buruk. Waliyadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah, dan mereka akan masuk lagi ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana mereka masuk pertama kali. Waliyutabbiru ma alau tatbira, dan mereka akan melakukan kerusakan dan kehancuran apa yang mereka kuasai. Ini ayat ini dari ayat 4 sampai ayat 7 ya. Bercerita itu Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bagaimana mereka Bani Israel akan melakukan kerusakan 2 kali. Ya. Ini khilaf di kalangan para ulama kapan mereka melakukan kerusakan, siapa hamba-hamba Allah yang Allah utus untuk membasmi mereka. Tapi kebanyakan ahli tafsir mengatakan kerusakan pertama yang dimaksud adalah setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu setelah Nabi Sulaiman bangun Masjid Aqsa, karena disebutkan kerusakan tersebut setelah datang musuh-musuh yang masuk dalam masjid dan merusak masjid. Masuk ke dalam masjid, merusak masjid, kemudian mengambil emas-emas, karena Nabi Sulaiman ketika bangun masjid pasukannya banyak dan sangat kaya raya. Begitu datang, kemudian pasukan yang penjahat tersebut mengambil seluruh harta yang ada dalam Masjidil Aqsa.
Kapan terjadi kerusakan tersebut? Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan kerusakan yang mereka lakukan adalah mereka membunuh seorang namanya Sya'ya di zaman Irmiyah, ya. Mungkin Irmiyah ini mungkin seorang nabi atau seorang saleh, ya, seorang nabi Irmiyah yang mereka zalimi, kemudian mereka penjarakan, kemudian orang soleh mereka bunuh. Itu terjadi setelah masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika mereka melakukan kerusakan, ya, secara akhlak, akidah, hancur-hancuran, maka ada seorang namanya Bukhtanasar dari Babil. Bukhtanasar dari Babil kemudian datang ke Palestina, kemudian membunuh mereka. Bahkan mereka banyak dibawa, maka disebut dengan masa Al-Asr al-Babili, yaitu masa tawanan, mereka dibawa ke Babilonia, kemudian dijadikan budak dan yang lainnya. Dibunuh habis. Fajasu khilala diyar, masuk ke dalam rumah-rumah mereka, siapa yang mau ditangkap, mau dibunuh, yang terserah mereka. Kenapa? Akibat maksiat yang mereka lakukan. Akibat maksiat yang mereka lakukan. Setelah itu, setelah dihabisi oleh Bukhtanasar, ya, kemudian berjalan, akhirnya mereka mulai sadar. Mereka mulai sadar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kembali kepada mereka kejayaan. Tsumma radadna lakumul karrata alaihim. Kami kembalikan kepada kalian kejayaan. Wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Kami berikan kepada kalian harta, anak-anak. Wa ja'alnakum aktsara nafira. Kami jadikan kalian juga banyak orang, jadi banyak Bani Israel. Kemudian mereka melakukan lagi kerusakan. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Kapan kerusakan kedua mereka lakukan? Sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu di zaman Yahya bin Zakaria. Antara serangan Bukhtanasar sampai zaman lahirnya Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, itu dekat zamannya Nabi Isa alaihi salam, itu jaraknya disebutkan oleh Al-Qurtubi itu 461 tahun, 460-an tahun. Jadi mereka dibasmi tahun 400-an tahun sebelum Masehi, ya. 400 tahun lebih, 460 tahun sebelum, 4,5 abad sebelum Masehi, sebelum lahir Nabi Isa alaihi salam, ya. Kemudian setelah itu mereka dibasmi, mereka mungkin setelah ratusan tahun mereka bertobat, Allah berikan lagi mereka kekayaan, mereka brengsek lagi. Sampai banyak ulama berpendapat bahwasanya Nabi Yahya mereka bunuh. Tapi tidak ada riwayat yang sahih berdasarkan literatur kita bahwasanya Nabi Yahya dibunuh oleh mereka. Tapi demikian disebut oleh para ahli sejarah, disebut oleh buku-buku tafsir. Namun secara sanad yang sahih tidak ada yang menunjukkan Nabi Yahya dibunuh. Tapi intinya mereka berbuat zalim. Mereka menzalimi Nabi Isa, ya. Mereka kemudian mempengaruhi Raja Romania untuk menangkap Nabi Isa, ya. Akhirnya Nabi Isa kemudian disalib oleh mereka dan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Tapi intinya mereka berbuat zalim di zaman tersebut. Akhirnya Allah kirim lagi hukuman yang kedua, pasukan lagi untuk menghancurkan mereka, ya. Wallahu alam siapa mereka? Ya, ada yang mengatakan dari kerajaan Babil namanya Khurdus, ada yang mengatakan dari Persia. Intinya wallahu alam bisawab, kata Ibnu Katsir, tidak perlu kita tahu siapa yang menyerang, ya. Demikian juga Ar-Razi sebelumnya dalam tafsir mengatakan tidak perlu kita tahu siapa yang menyerang karena khilaf di kalangan para ulama. Tetapi yang bisa kita ambil faedah dari sini apa? Bahwasanya mereka tatkala mereka meninggalkan syariat Allah, tatkala mereka melakukan kemaksiatan, maka Allah kirim mereka orang-orang kafir yang bukan orang-orang beriman kepada Allah, Majusi atau yang lainnya, untuk menghabisi mereka orang-orang Yahudi ini. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa menyebutkan, para ulama mengatakan ketika datang Holako dari Tatar, kemudian datang ke Irak, kemudian membunuh 1 juta orang, ini seakan-akan seperti Bukhtanasar yang menghabisi orang-orang Yahudi, seperti Bukhtanasar Nebukadnezar, ya, kalau bahasa ini Nebukadnezar yang menghabisi Raja Babilonia yang menghabisi orang-orang Yahudi, sama seperti ketika Holako dari Tatar menghabisi kaum muslimin di Irak. Disebutkan kenapa? Karena ketika itu muncul kemunafikan, ya, muncul kemaksiatan luar biasa di Irak. Kemudian muncul bid'ah. Ibnu Taimiyah menyebutkan muncul bid'ah yang begitu banyak, ya. Kacau balau, akhirnya datang pasukan dari luar kemudian menghabisi kaum muslimin sebagaimana Bukhtanasar menghabisi Yahudi, ya. Taib. Jadi ini faedah, ya. Lihat bagaimana Allah mudah, ya, menggulingkan suatu kejayaan ketika itu mereka
wala ta'lunna uluwan kabira, kata Allah tentang Bani Israel, mereka sombong dengan sombong yang tinggi. Setelah kejayaan Nabi Sulaiman, mereka mungkin kaya, mungkin Nabi Sulaiman dulu menguasai banyak daerah, mereka sombong. Setelah itu mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang Bukhtanasar, habisi mereka. Setelah itu mereka bertobat, Allah kembalikan lagi. Thumma radadna lakumul karrata 'alaihim. Kami kembalikan lagi kejayaan kalian. Setelah itu mereka kurang ajar, Allah habisin lagi. Allah habisin lagi dengan Allah kirim yang habisin mereka orang kafir yang mungkin tidak percaya kepada Allah, mungkin penyembah api, tidak peduli bagi Allah, tapi Allah menghukum mereka. Allah menghukum mereka. Jadi bisa saja orang kafir mengalahkan orang yang beriman kalau orang beriman tersebut ternyata bermaksiat, menjauh dari Allah, kemudian Allah hukum dengan dibantai sebagaimana Yahudi dibantai oleh Bukhtanasar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa wa'dul akhirah, jika telah datang hukuman bagi kesalahan yang kalian kedua, liyasu'u wujuhakum. Ini para ulama khilaf siapa ini? Apakah Khurdus tadi dari Raja Babil atau dari negeri yang lain datang menghabisi mereka? Ya, liyasu'u wujuhakum, untuk membuat wajah kalian menjadi buruk, ya, karena namanya ketakutan itu nampak di wajah. Kesedihan, kehinaan, ya semua nampak di wajah. Dengan datangnya hukuman ini dari orang kafir ini, orang yang tidak percaya kepada Allah ini, menghabisi mereka, membuat wajah mereka menjadi buruk. Waliyadkhulul masjid, bahkan mereka masuk dalam masjid, mengambil apa yang bisa mereka ambil, merusak masjid. Kama dakhalu awwala marrah, sebagaimana mereka pernah masuk sebelumnya. Waliyutabbiru ma alau tatbira, dan mereka menghancurkan apa yang mereka kuasai. Ya. Jadi mereka benar-benar mengadakan perusakan. Setelah itu Allah berfirman, asa rabbukum ayyarhamakum. Semoga Rabb kalian mengasihi kalian. Ya. Ya. Masih ada waktu untuk bertobat. Rahmat Allah tidak terputus-putus. Ya, silakan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi apa kata Allah, wa in uttum udna. Jika kalian kembali lagi bermaksiat, ya, membangkang, kami akan balik lagi mengirim orang-orang yang akan menghabisi kalian. Perhatikan, ini kaidah berlaku pada orang Yahudi, ya. Sekarang sudah berapa lama mereka menguasai Palestina, menguasai Israel? Sudah ratusan tahun. Belum, ya, nanti ada saatnya kalau mereka terus brengsek, janji Allah akan berlaku, wa in uttum udna. Sebagaimana nenek moyang mereka sudah dihabisi oleh orang-orang sebelumnya karena mereka brengsek dan kurang ajar. Sombong, angkuhnya luar biasa. Ya, kalau ada orang paling sombong dengan nasabnya, kita mungkin dapati sebagian orang sombong dengan nasabnya, ini darah biru, darah hijau, darah kuning. Mereka yang paling sombong di alam semesta ini, mengalahkan orang-orang lain, mengalahkan sombongnya suku-suku yang lain, Yahudi. Wala ta'lunna uluwan kabira, sungguh kalian akan sombong dengan sombong-sombongnya. Itulah orang Yahudi, tapi kaidahnya wa in uttum udna. Kalau kalian brengsek lagi, silakan bebas. Sekarang brengsek. Ya, ada waktunya. Ini dari serangan pertama, serangan kedua, 60 tahun. Dan kalian sudah mengalami, orang Yahudi, ya, apa yang dialami oleh kalian. Ada saatnya kalau kalian terus brengsek, membunuh orang-orang tidak bersalah, membuat kerusakan di alam semesta dengan rencana-rencana kalian, akan satu saat masa kalian akan dihukum lagi oleh Rabbul Alamin. Wa in uttum udna, kemudian kata Allah, wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Ya. Dan kami jadikan neraka jahanam bagi orang-orang kafir hasir. Hasir itu semacam ada dua pendapat sih. Hasir ada yang mengatakan adalah habs, yaitu semacam penjara, itu tahanan. Ada yang mengatakan hasir artinya adalah tikar. Ya, dan itu lebih cocok, ya, sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, bahwasanya Allah menjadikan mihadan, ya, neraka sebagai mihad, sebagai tempat tidur, ya. Wa min fawqihim ghawash, ya, di atasnya selimutnya neraka, tempat tidurnya neraka. Jadi maksudnya neraka akan dijadikan tempat tidur mereka di neraka jahanam bagi orang-orang kafir.